Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Anggun Salihah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 250405163. Pada hari ini, Senin 3 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SDN 2 Muara Ciumbing Barat pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 dengan materi mengenal norma, hak, dan kewajiban. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Udah berdoa belum? Belum.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali semuanya. Terima kasih yang sudah memimpin. Oke, itu akan memperlihatkan beberapa gambar. Ya, ini kira-kira gambar pertama gambar apa ya? Kewajiban anak di rumah gambar apa ini? Anaknya? Membantu siapa? Membantu ibu apa? Mencuci piring di mana? Di rumah. Ini kewajiban atau hak ya? Kewajiban seorang anak di rumah. Kalau ini gambar apa kedua? Sebentar. Ini yang kedua gambar apa? Anak belajar. Ini kewajiban atau hak ya? Kewajiban anak ya untuk belajar di mana? Sekolah. Kalau ini yang gambar ketiga, buang sampah sembarangan. Kira-kira apakah mencerminkan hak dan kewajiban? Tidak. Ya, atau apa ini namanya melanggar ya? Melanggar apa? Melanggar aturan atau norma. Oke, yang selanjutnya ini gambar apa yang keempat? Berkelahi. Kenapa bisa berkelahi? Karena tidak menghargai teman ya. Nah, ini kalian sudah bisa menyebutkan aturan-aturan yang berlaku pada gambar ya. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini gambar keempat. Terjadi apa? Perkelahian. Terus apa lagi? Kira-kira selain perkelahian, terus saling apa? Saling egois ya. Ada bullying juga. Bullying tidak hanya fisik ya, tapi juga ada dari verbal atau ucapan. Nah, kita selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama, memahami pengertian norma, hak dan kewajiban anak, serta menyebutkan contoh macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kalian harus tahu apa itu norma, hak dan kewajiban, serta contoh atau macam-macamnya dari norma. Ya, norma ada 4, nanti kita akan pelajari. Dan yang kedua, memberikan contoh penerapan norma, serta menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Ya, ini tentang hak dan kewajibannya. Terus, dan yang ketiga, menganalisis akibat yang timbul apabila norma, hak dan kewajiban tidak dilaksanakan, sehingga memahami pentingnya keseimbangan dalam kehidupan bersama. Nanti kita tahu apa akibat yang terjadi jika tidak melaksanakan norma, hak dan kewajiban. Nah, itu yang akan kalian pelajari ya, tentang pengertian, macam-macam, contoh pelaksanaan dan akibatnya. Selanjutnya, oke, Ibu akan melakukan sedikit ice breaking ya. Ice breakingnya tentang hak, kewajiban dan norma. Oke, Ibu mau cek semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini
kewajiban. Oke, untuk hak, kalau ibu ucapkan hak, kalian lompat sekali. Ya, untuk kewajiban, tepuk tangan 2 kali kewajiban. Untuk norma, berputar kecil di tempat. Bisa dipahami? Kita tes fokus dulu ya. Oke, kita coba. Hak. Oke, norma. Kewajiban. Norma. Hak. Kewajiban. Kewajiban. Norma. Hak. Oke, alhamdulillah semuanya fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lebih jauh mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Nanti kita akan catat materi yang pentingnya, ya. Dikeluarkan alat tulisnya. Dan siapkan semuanya. Silakan lihat dulu ke depan. Ini ada tampilan. Berikan video sedikit. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang norma dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahukah kamu, semuanya penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan tertib. Ayo, kita mulai perjalanan seru ini. Norma adalah aturan yang membantu kita hidup rukun. Ada norma agama, kesopanan, hukum, dan adat istiadat. Misalnya, mengantri adalah norma kesopanan, sedangkan membayar pajak adalah norma hukum. Apa jadinya jika norma ini tidak dipatuhi? Ya, ini berarti macam seperti lampu lalu lintas yang tidak diikuti. Sebagai warga negara, kita memiliki hak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Tapi, ada juga kewajiban yang harus kita penuhi, seperti menghormati hak orang lain, menjaga lingkungan, dan menaati hukum. Hak dan kewajiban harus seimbang. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, apa yang terjadi? Tentu saja masyarakat tidak akan berjalan harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, norma, hak, dan kewajiban selalu ada di sekitar kita. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya adalah kewajiban kita untuk menjaga lingkungan bersih. Sedangkan mendapatkan pendidikan adalah hak yang harus diperjuangkan. Nah, teman-teman, itulah pentingnya mengenal norma, hak, dan kewajiban. Kalau kita memahaminya, kehidupan kita sebagai bangsa akan lebih tertib, adil, dan damai. Jangan lupa untuk selalu menjalankan kewajiban kita, ya, dan menghormati hak orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jadi, pengertian dari norma yaitu norma itu aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga, kelompok atau komunitas agar apa? Hidupnya harmonis atau hidupnya tentram. Ya, karena adanya sebuah aturan yang mengikat. Norma dibuat berdasarkan kebiasaan, nilai-nilai dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Nah, di situ ada contoh apa itu? Ayo sini. Aku bantu berdiri. Terima kasih ya sudah membantuku. Kira-kira ini maksudnya ke norma apa ya? Norma apa? Norma kesusilaan apa kesopanan? Hah? Apa kesopanan? Ya. Nah,
Oke, belum selesai tulisnya kita sambil dilanjut ya. Oke, selesai semua. Tepuk tangan untuk siapa? Untuk norma kesusilaan. Silakan berikan satu contoh dari norma kesusilaan. Silakan maju ke depan. Siapa? Ada, silakan. Oke, terima kasih untuk Nanda. Tepuk tangan untuk Nanda. Oke, selanjutnya terakhir, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari norma hukum? Silakan ditulis. Sudah selesai. Oke, terima kasih untuk Hasna. Tepuk tangan untuk Hasna. Oke, semangat pada begitu saya hebat-hebat. Oke, kita tepuk mantul dulu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Oke, kita coba ya. Ini tadi dari Ahmad. Contoh dari norma kesopanan mengucapkan salam dan berbicara sopan. Contoh dari norma agama tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Terus contoh dari norma kesusilaan tidak berbohong dan menghormati orang lain. Terakhir contoh dari norma hukum yaitu larangan korupsi dan peraturan lalu lintas. Seperti tadi video yang cuplikan video tentang suasana lalu lintas yang tidak mematuhi aturan. Ya, nanti kenapa? Kena sanksi. Diapain? Didenda atau ditilang atau bahkan dipenjara jika melakukan kesalahan yang berat. Ya, nah kita cek nih. Nah, sama ucapan salam, berbicara dengan sopan, betul. Selanjutnya tidak mencuri, tidak mengganggu ibadah orang
Mendapatkan apa? Mendapatkan perlindungan makanan, iya, dan juga pakaian. Ya, selanjutnya hak anak di masyarakat. Kira-kira apa? Bermain. Terus apa lagi? Mendapatkan fasilitas dari masyarakat ya. Nah, oleh pelajaran dan belajar di rumah, memperoleh kasih sayang dalam keluarga, mendapatkan pelayanan masyarakat ya. Itu untuk ada yang mau ditanyakan
2. Untuk kelompok 1 juga sudah. Coba untuk 3. Ya, dibaca dulu pelan-pelan. Kelompok 4 juga sudah. Ya, kalau yang sudah bisa dicek kelas, khawatir ada 10 yang salah tulis ya. Dicek ulang, dicek ulang. Untuk 3 ada kesulitan. Yang memberi sanksi yang menggunakan agama siapa? Ada haknya. Dan kalau dalam hukum yang menjadi sanksinya kan polisi bisa kalau ini norma agama yang memberi sanksinya, yang memberi hukumannya siapa?
3 pertanyaan. Kelompok 1 karena ada 3 kelompok yang main. Disiapin udah? Disiapin? Ini mana? Ini langsung disimpan di otaknya. Yang ini udah disiapkan? Sudah. Kelompok 4 sudah disiapkan? Belum? Kira-kira apa pertanyaannya? Sudah disiapkan untuk pertanyaannya nanti? Sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai diskusi, kita kembali ke sini. Dari macam-macam norma yang ada, norma mana yang menurut kalian paling sering kalian temui di sekolah? Kesopanan seperti apa norma kesopanan? Sopan terhadap guru harus apa? Mengucapkan salam. Terus ada apa lagi? Berbicara yang sopan. Terus tingkah lakunya seperti apa? Baik. Tingkah lakunya yang baik ya. Terus menghormati guru dan teman-teman. Coba bayangkan jika di sekolah tidak ada norma atau aturan. Apa dampak yang mungkin terjadi bagi siswa, bagi guru dan lingkungan sekitar? Kira-kira seperti apa? Akan ribut di kelasnya, terus tidak tertib, terus berantakan, berisik. Ada lagi? Kalau tidak ada aturan, semua seenaknya, semuanya bebas. Kira-kira akan terjadi apa lagi? Pertengkaran, ya. Oke. Sudah siap kita diskusinya ya? Diskusi dan presentasinya ya. Nah, oke. Semuanya sudah disiapkan ya? Oke, kita langsung saja presentasi dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan semuanya. Oke, silakan maju. Ini tempat perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian nanti bacanya. Rumah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hukum. Apa hukum? Sesuatu yang mengakibatkan langsung
yaitu kewajiban. Oke, betul. Oke, mantap. Nah, Kondisi apabila berangkat berasal dari lingkungan dari Tuhan. oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan disiapkan pertanyaannya dari setiap kelompok. Untuk kelompok yang ingin bertanya, silakan mengajukan tangannya terlebih dahulu. Oke, so, bisa dimulai dari kelompok 4. Apa pertanyaannya? Apa saja contoh dari norma kesopanan? Silakan dijawab. Oke, cukup. Oke, selanjutnya untuk kelompok. Oke, kelompok 2. Apa sanksinya jika melanggar norma kesopanan? Oke, akan dicap buruk oleh siapa? Oleh orang lain karena sudah melanggar norma kesopanan. Oke, cukup. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Apa pertanyaannya? Apa yang terjadi jika norma kesopanan tidak ada? Ulangi. Oh iya, jadinya tidak sopan ya siswanya melunjak misal ya karena seenaknya saja. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, kita apresiasi dulu untuk kelompok 1. Tepuk wajah. Di depan uji hobi, good job, asik, good job, asik. Oke, selanjutnya ingin ke kelompok berapa? Dari kelompok 1. Ingin ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibacakan. Oke, selanjutnya. Oke, sesuatu yang menjadi Oke. Oke, karena ini sudah waktunya nyanyian lagu ini, silakan semuanya berdiri di depan. Posisi siap.
salah satu bentuk dari rasa cinta pada tanah air. Ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya, posisi kita siap dan berdiri dan siap ya, karena menghargai bentuk rasa cinta kepada tanah. Oke, sudah selesai diskusinya, ininya presentasinya. Nah, silakan dari yang lain pertanyaannya satu. Oke, so kelompok satu apa? Apa contoh norma agama dan berapa agama yang diterapkan di Indonesia? Oke, so silakan dijawab. Ada berapa agama di Indonesia? Oke, sip, mantap. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau bertanya? Nah, dari kelompok 4. Apa? Sanksi norma agama berasal dari siapa? Dari Tuhan. Oke, langsung ya. Jadi kalau melanggar bakal mendapatkan apa sanksinya? Dari dosa. Ya, oke. Dari kelompok 3. Apa pertanyaannya? Untuk kelompok 2. Oh iya, tadi yang dari itu. Jika melanggar norma agama, apa yang terjadi? Akan mendapatkan dosa dari. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ada? Mau ditambahkan? Sudah? Oke, cukup semuanya? Oke, silakan. Kita kembali ke tempat, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, mantap sekali kelompok 2. Kita berikan, kita tepuk oke dulu untuk kelompok 2. Tepuk oke. Oke kecil, oke sedang, oke besar, oke jumbo. Oke, selanjutnya mau ke kelompok berapa? Kelompok 3, silakan maju ke depan. Oke, siapa yang mau bertanya untuk kelompok 3? Apa pertanyaannya? Apa kesimpulan dari norma kesusilaan? Apa kesimpulan dari norma kesusilaan? Jadi norma kesusilaan itu ulangi. Apa yang menjadi kesimpulan dari norma kesusilaan? Berasalnya dari hati nurani atau hati kecil manusia. Oke, selanjutnya untuk kelompok mana?
dari norma apa? Kesusilaan. Itu contohnya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kenapa harus melaksanakan norma kesusilaan? Supaya kita tidak berbohong dan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terakhir kelompok 4. Silakan maju. Untuk maju, kita kasih tepuk apa dulu untuk kelompok 3. Tepuk apa? Tepuk anak hebat. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, selanjutnya kelompok 4 maju. Silakan pertanyaan untuk kelompok 4. Stop, dari kelompok ini dulu deh. Nah, kelompok 2. Pertanyaannya. Contoh untuk kamu dan tak. Coba pertanyaan. Contohnya apa? Satu itu ada di belakang. Apa? Melanggar aturan lalu lintas, terus menjelaskan itu karena fungsi. Terus tadi apa? Sanksinya apa kira-kira? Apa? Mendapat hukuman dari siapa? Dari polisi ya, karena melanggar aturan lalu lintas. Terus apa lagi? Membayar apa? Membayar denda karena misal motornya atau nggak pakai helm ya, itu akhirnya bayar denda. Oke, dari kelompok 1 silakan. Apa akibat jika kita melanggar norma hukum dan jelaskan mengapa? Ya, so jawab. Kenapa kita harus melanggar norma hukum? Kenapa? Akibat kita melanggar norma hukum dan jelaskan mengapa. Akibatnya yang tadi. Akibatnya kalau melanggar norma hukum. Di sana akibatnya apa? Bayar denda terus. Caranya mana lagi? Mendapatkan hukuman dari polisi. Oke. Nah ya, itu ya. Terus kelompok 3. Apa kesimpulan dari norma hukum? Norma hukum itu dasar dari
Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Alhamdulillah semuanya pada hebat-hebat ya. Kita akan lanjutkan ke sini nih ya. Jadi apa yang mau pahami tentang norma, hak dan kewajiban setelah pembelajaran hari ini? Apa? Itu norma tadi? Aturan. Terus kalau hak itu apa? Sesuatu yang yang kita dapatkan, kewajiban yang harus kita laksanakan. Bagaimana cara menerapkan norma dan kewajiban di rumah atau di sekolah? Tadi ya, dengan cara apa? Menghormati guru dan orang tua. Terus akibatnya apa tadi kalau tidak menjalankan norma dan kewajiban? Akan dicap guru. Terus apa lagi? Dan ada kehidupan yang harmonis. Nah, ini ada kuis. Ini ada kuis. Nah, silakan. Untuk satu orang satu. Oke. Untuk ini apa yang dimaksud dengan norma? Kelompok satu. Aturan ya di masyarakat. Oke, untuk kelompok dua, salah satu contoh norma hukum yang harus ditaati oleh masyarakat yaitu kelompok dua, mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, untuk kelompok tiga, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh kelompok tiga. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh kelompok tiga. Setiap orang sejak lahir. Oke, terakhir. Untuk kelompok empat, apa kewajiban seorang warga negara terhadap bendera nasional? Yang menghormati ya, menghormati dan menjaga agar bendera tetap berkibar. Oke, mantap sekali ya. Nah, ini ada sedikit lagu norma. Oke, kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa untuk selalu diingat. Jangan lupa untuk selalu dipahami. Norma agama, norma kesusilaan, norma persopanan, dan juga norma hukum. Norma persopanan dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Oke, selanjutnya itu akan membagikan tes kepada kalian. Nah, ini untuk masing-masing ya, individu ya.
norma dan Mentaati norma hak dan hak dan kewajiban. Kira-kira harus untuk yang kita lakukan hak dulu apa kewajiban dulu ya? Kewajiban dulu jika ingin mendapatkan hak. Oke ya. Nah jadi dengan menaati norma yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan, saling menghormati, mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya mari kita tutup ya dengan mengucapkan hamdalah. Amin. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, untuk Rafa silakan maju ya, kita doa sebelum pulang. Assalamualaikum